Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak dan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Riza Yustaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 03 Lubang Panjang, Kota Sawalunto. Saya akan memaparkan koneksi antar materi yaitu pada modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan dan pelaksanaan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan pada konsep merdeka belajar. Yang pertama, prinsip kepemimpinan, yaitu nyatanya begitu melekat di benak kita sebagai seorang guru hingga saat ini bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya terdapat kesesuaian antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan kepemimpinan yang ideal untuk pendidikan di Indonesia, yaitu pada 3 prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngaso Sung Tolodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Selanjutnya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan suatu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan. Dan guru di sini hanya sebagai fasilitator, bertugas menstimulasi dan mendorong siswa untuk mengakses sumber belajar. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani oleh siswa saat ini, di mana keterampilannya adalah sesuai zaman. Kodrat zaman di sini adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Sedangkan yang keempat adalah pembentukan karakter dan budi pekerti. Pada hakikatnya, pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha sadar penanaman atau internalisasi nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku siswa agar memiliki sikap, perilaku, dan budi pekerti yang luhur dalam keseharian, baik berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat siswa, yaitu pikiran saya masih beranggapan bahwa menghukum siswa adalah dapat mengubah perilaku mereka, sehingga saya kurang sabar ketika ada anak yang terkesan sulit untuk diajak bekerja sama. Yang kedua, saya belum memaksimalkan dalam proses pembelajaran di mana pembelajaran saya belum berpusat kepada siswa sepenuhnya. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya beranggapan bahwa siswa saya masih belum bisa memahami materi secara mandiri, yaitu terkesan membuang-buang waktu, sehingga proses pembelajaran jadi kurang sesuai dengan target yang saya harapkan, sehingga saya banyak menerangkan tanpa mengeksplor kemampuan awal dari siswa saya sendiri. Yang ketiga yaitu mengajar untuk mengejar nilai ketuntasan atau KKM. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya terlalu fokus mengejar target dalam pencapaian materi dan menginginkan agar siswa saya mengejar nilai ketuntasan mereka. Di sini saya kurang memperhatikan apakah siswa saya memaknai apa yang dipelajari saat itu. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam proses pembelajaran tidaklah tepat. Seharusnya pendidikan adalah proses menuntun. Kemudian kita memerlukan kecakapan abad 21 dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, memperlakukan siswa sesuai kodratnya, dan kita perlu menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa kita. Dan seterusnya adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan beradaptasi kepada siswa. Selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan dalam meningkatkan kualitas saya dalam proses pembelajaran, yaitu antara lain membuat kesepakatan di kelas dengan siswa. Yang kedua, lebih mengoptimalkan lagi dalam menempatkan siswa sebagai sumber belajar, bukan sebagai objek belajar, yang bertujuan agar siswa saya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, berusaha menuntun siswa agar belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian, mengoptimalkan pembelajaran abad 21 di dalam kelas. Lalu, lebih mengenalkan kepada siswa bagaimana konteks kebudayaan lokal dalam pembentukan karakter atau budi pekerti. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk lebih mengeksplor kemampuan awalnya. Dan selanjutnya, pembelajaran itu tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Nah, begitulah pemaparan saya bagaimana koneksi materi pada modul 1.1. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu calon guru penggerak. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.